Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kembali bersama kita ingin merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 sampai yang ke-17. Sebab itu Tuhan tidak bersukacita karena teruna-teruna mereka dan tidak sayang kepada mereka, anak-anak yatim dan janda-janda mereka. Sebab sekalinya mereka murtad dan berbuat jahat, dan setiap mulut berbicara bebal, sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita pasti pernah berjumpa dengan orang-orang yang sombong. Ketika kita sudah menyapa mereka, tetapi justru mereka tidak menyapa kita kembali. Demikian pula halnya ketika kita mencoba memberikan nasihat dan teguran kepada seseorang, tapi seseorang tersebut tidak menggubris, malah mengabaikan kita. Tentu sebagai manusia biasa kita kecewa, dan tidak sedikit dari kita yang ketika mengalami hal yang seperti itu menjadi marah. Demikianlah hal yang dilakukan oleh bangsa Israel, secara khusus oleh suku Efraim dalam cerita perikop ini. Jika diingat kembali kebaikan Allah kepada bangsa Israel, tidak sepantasnya bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak taat dan tidak setia kepada Allah. Namun inilah bangsa Israel, bukannya berterima kasih kepada Allah, justru mereka menyombongkan diri di hadapan Allah. Dengan congkaknya mereka menganggap mereka mampu melakukan dan mengerjakan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Secara khusus ketika kita memperhatikan dalam ayat yang ke-9, dikatakan oleh bangsa Israel, mereka akan menggantikan batu bata yang jatuh dengan batu pahatan, dan juga pohon-pohon ara dengan pohon-pohon aras. Dengan kalimat ini seakan-akan menantang Allah itu sendiri dan mengatakan apa yang Allah telah berikan dalam kehidupan mereka tidak cukup baik. Meskipun demikian, Allah tetap tidak langsung menghukum mereka, melainkan Allah peringatkan mereka dengan berbagai cara agar mereka mau kembali kepadanya, dan akan tetapi mereka sendiri yang tidak mau dan memilih untuk terus hidup dalam dosa dan kesombongan mereka. Sehingga pada akhirnya hal itu yang membuat Allah marah dan murka kepada bangsa Israel. Dalam hal ini yaitu suku Efraim, sehingga membakar habis seluruh suku Efraim itu dalam kobaran api. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita tentu tidak ada satupun dari kita yang mengharapkan hal-hal yang tidak baik itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan jika kita bisa meminta, kita ingin agar apa yang baik saja yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Itulah pinta yang sering kita sampaikan kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Namun sebagai manusia kita sering lupa untuk menjaga kesucian kita di hadapan Allah. Atau mungkin kehidupan yang kita jalani saat ini tidaklah berkenan di hadapan Allah. Kita mungkin saja sering melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan. Misalnya sombong, congkak, suka memandang rendah orang lain, mengabaikan sesama kita, bahkan menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Hari ini kita sama-sama belajar dari bangsa Israel, secara khusus suku Efraim yang begitu sombong dan tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan, di mana mereka menganggap mereka mampu melakukan sesuatu bahkan tanpa campur tangan Tuhan, dan sesuatu itu jauh lebih baik daripada apa yang Tuhan beri kepada mereka. Dan pada akhirnya ketika Tuhan marah, bukannya sesuatu yang lebih baik mereka terima dalam kehidupan mereka, melainkan sebuah kebinasaan. Dari hal itu kita saat ini diperingatkan untuk tidak sombong dengan apa yang ada dalam hidup kita, tidak congkak dengan segala kemampuan dan kelebihan kita. Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada kita saat ini hanyalah sebuah titipan Tuhan yang bisa diambil kapan saja. Jika dengan hal sementara ini saja membuat kita sombong, maka mungkin saja kita dapat diperlakukan sama seperti suku Efraim dalam cerita perikop ini.
Jadi ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jika kita menginginkan hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita, berusahalah menjadi pribadi yang baik pula di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan dengan kehidupan kita dan mau untuk menyediakan berkat dan pertolongannya bagi kita. Amin untuk firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari bersama kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus Tuhan, kami mengucap syukur buat tiap kebaikan dan berkat penyertaan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat perenungan firman-Mu yang boleh diperdengarkan bagi kami, sehingga kami boleh belajar untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami, dan mampukan juga ya Tuhan kami boleh meneladani firman-Mu dalam kehidupan kami hari tiap hari. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.